Kalau kita menginginkan bangsa dan negara kita bisa diakui oleh dunia sebagai negara maju, maka tidak ada cara lain, kita harus berusaha menguasai ketiga sektor yang menjadi ciri khas negara maju, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kemajuan ekonomi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqul mubin alladzi habana bil imani wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah ini, marilah kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga dapat melaksanakan sholat Jum'ah ini. Tidak lupa pula, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar mampu mewujudkan kehidupan yang penuh dengan pencerahan guna mewujudkan kemajuan bangsa. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam tentu akan membawa kehidupan yang berkemajuan. Lalu bagaimana spirit Islam dalam membawa kemajuan bangsa dengan standar kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan ekonomi? Yang pertama adalah spirit ilmu pengetahuan. Islam sangat menghargai kepada umatnya yang memiliki ketinggian ilmu pengetahuan, karena dengan ilmu pengetahuan akan mampu mewujudkan budaya dan peradaban bangsa menjadi maju dan berkembang. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya para ilmuwan adalah pewaris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, tetapi mewariskan ilmu. Maka dari itu barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyatakan akan memberikan keunggulan derajat yang tinggi bagi orang mukmin yang berilmu pengetahuan tinggi. Dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 disebutkan, yang artinya Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman dan di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian spirit Islam yang kedua adalah spirit teknologi. Perkembangan teknologi merupakan hasil karya budaya manusia sebagai konsekuensi adanya perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga sering disebutkan secara bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun iptek. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati suatu kaum yang sedang melakukan penyerbukan pohon kurma, maka hal itu ditegur
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya bersabda, yang artinya seandainya kalian tidak melakukan penyerbukan, niscaya kurma itu menjadi baik. Anas berkata, pohon kurma itu ternyata menghasilkan kurma yang jelek. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat melewati lagi mereka dan bertanya, apa yang terjadi pada kurma kalian? Mereka berkata, Anda pernah berkata demikian dan demikian. Beliau pun bersabda, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Hadis riwayat Muslim. Tersirat dalam hadis ini, praktek teknologi pertanian sudah pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi yang semula dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun akhirnya dengan penuh bijaksana mengakui dan merasa tidak memiliki kemampuan di bidang teknologi pertanian, lalu memperbolehkannya, seraya bersabda, yang artinya kamu lebih memahami dalam urusan duniamu ataupun perkembangan teknologi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian spirit yang ketiga adalah spirit ekonomi. Standar yang paling mendasar kemajuan bangsa adalah kemajuan pada sektor ekonomi. Tidak terkecuali ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bisa dilepaskan dari kemajuan ekonomi bangsa. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang artinya apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Perintah untuk segera bertebaran di muka bumi ini tentu tidak hanya sekedar mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan pokoknya saja, tetapi juga berupaya untuk mendapatkan harta yang terlebih, harta yang berlebih, mengingat istilah fadilah yang secara harfiah berarti kelebihan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sendirinya harta yang banyak melimpah dan penuh keberkahan ini akan membawa kemakmuran dan kemajuan pada sektor ekonomi bangsa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, bagi kita sebagai umat Islam tentu berusaha untuk mewujudkan kemajuan bangsa, tidak hanya dari sisi material dan gebyar keduniaan semata, tetapi kemajuan yang kita harapkan adalah kemajuan yang dilandasi dengan semangat tauhid, sehingga apa yang kita lakukan ada nilai-nilai spiritual yang bisa kita dinikmati tidak hanya di dunia saja, tetapi juga mendapatkan kebahagiaan yang baik di akhirat kelak. Untuk itu mengakhiri khutbah yang singkat ini, kami sampaikan bahwa kalau kita menginginkan bangsa dan negara kita bisa diakui oleh dunia sebagai negara maju, maka tidak ada cara lain, kita harus berusaha menguasai ketiga sektor yang menjadi ciri khas negara maju, yaitu kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, dan kemajuan ekonomi bangsa. Dengan spirit Islam, semangat tauhid, mudah-mudahan umat Islam mampu mewujudkan yang ada di atas tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum ibadil muttaqin wa adabana bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ووحد اللهم صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق واكشر شركة الظالمين واكتب بالسلام والأمان لعبادك أجمعين. اللهم أنزل علينا من بركة السماء وأحرز لنا من خرجة الأرض وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أمتنا على الإسلام والإيمان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ثبت ونشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار الملحد إخواننا المجاهدين في فلسطين خصوصا في غزة. اللهم عليك باليهود صهيونيين وحقن دماءهم. اللهم انصر دينك المعنونين وأنزل غضبك عليهم وسلم وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا قضيته ولا ستام إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها ويسر لنا أمورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. ربنا أدخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.